terjadi pada kita, maka wajib alaihi i'adatul wudu'i ma'aniyah. Wajib hukumnya mengulangi wudu beserta niat juga. Ya, dari awal lagi. Ketika sedang wudu, mungkin kita sedang mengusap kepala atau bahkan mencuci kaki, tiba-tiba kita ada ragu apakah saya niat atau tidak ketika mencuci muka, maka wajib diulangi wudunya, ya, dan diniatin di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, atsaniyatu law faragha minal wudu'i tsumma syakka hal naw amla lam yadur fala talzimhu i'adatuhu. Bagaimana ragunya kita ini setelah kita wudu? Udah selesai wudu, kemudian udah mau sholat, tiba-tiba ingat wudu tadi. Pas tadi wudu saya ini niat atau tidak? Ya, pas wudu. Mang-mangnya atau ragunya kapan? Ragunya ketika di perjalanan misalkan, atau kita sendak sholat, ya, ragu. Maka jika terjadi keraguan-raguan pada waktu itu, yaitu setelah selesai wudu, lam yadur, maka keraguan-raguan ini tidak menjadi masalah. Fala talzimuhu i'adatuh, maka tidak harus mengulangi lagi, ya, tidak harus mengulanginya. Kenapa? Karena al-aslu baqaul wudu, ya. Al-aslu yaitu karena asalnya kita sebenarnya niat, cuma karena kita ragu-ragu, maka ragu-ragu ini setelah terjadi atau setelah kita menyelesaikan wudu, maka dihukumi kita sudah selesai saja wudunya, sudah ada niatnya. Jadi tidak perlu diulangi lagi. Yang ketiga, la yadurru tasyriku fi niyatil wudu'i falau nawa bi ghusli a'dha'ihi al-wudu'a wa tanazzufa aw tabarruda sahha wudu'u. Kemudian bagaimana ketika kita berwudu ada niat lain, bareng-bareng niat lain, ya, hukumnya. Contoh, ketika kita berwudu, saya niat ingin mendinginkan atau mencuci sesuatu di luar anggota atau rukun anggota wudu. Contoh, ini panas sekali misalkan, panas, kemudian karena panas dia ingin mendinginkan tubuhnya dengan berwudu, tapi juga niat wudu. Kan ada dua niat jadinya. Ada dua niat atau lebih. Bagaimana hukumnya? Kata mu'alif, la yadurru tasyriku fin niyatil wudu'i. Tidak menjadi masalah, ya, mengikutkan niat wudu. Ya, ada niat lain ikut di dalam wudu. Falau nawa bi ghusli a'dha'ihi al-wudu'a wa tanazzufa aw tabarruda sahha wudu. Kalau misalkan niat mencuci anggota wudu ini niat untuk membersihkan sesuatu atau untuk mendinginkan tubuh kita, sahha wudu'uhu, sah wudunya. Ya, walaupun ada dua niat atau lebih, di samping niat untuk wudu, niat juga untuk mendinginkan tubuh kita misalkan, ya. Lakin yakunu thawabuhu anqas mimma law nawa bihil wudu'a wahdahu. Namun ininya pahalanya menjadi berkurang dibandingkan dengan kalau kita mengkhususkan niat ini untuk wudu saja. Jadi kalau misalkan kita niat wudu saja atau niat wudu dengan mendinginkan, maka niat wudu ini lebih utama dibandingkan dengan niat wudu dibarengi dengan niat yang lain. Jadi lebih utama niat wudu sendiri. Ini adalah perkara-perkara mungkin terjadi pada kita, yaitu keraguan-raguan pada saat kita berwudu atau setelah melakukan wudu. Yang kedua, rukun yang kedua daripada rukun wudu adalah al-fardhu tsani. Rukun yang kedua ghuslul wajhi, ya, yaitu mencuci muka. Wa haddul wajhi tulan. Mana yang disebut dengan muka? Ya. Mana batasan yang disebut dengan muka? Ya. Apakah, mohon maaf, misalkan kayak seperti saya agak sedikit lebar mukanya kesininya, keningnya, atau bahkan mungkin yang sudah tidak ada rambutnya. Yang sudah tidak ada rambutnya apa kesini? Ini termasuk muka atau tidak? Ya. Dikatakan di sini wahaddul wajhi tulan. Adapun batasan muka tulan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, yaitu dari mana batasnya? Min manabiti sya'r. Mulai daripada akar rambut, tumbuhnya rambut di mana? Ya, mulai
rambut kita tumbuh di mana, maka dari situ batas muka. Nah, bagaimana yang tadi saya katakan, ada orang rambutnya agak ke sini, agak botak, apakah dari sini juga termasuk muka? Itu tidak termasuk muka, tetapi kita perkirakan sajalah. Masa kepala yang botak dianggap muka gitu kan? Enggak, tapi diperkirakan saja di mana kira-kira pantasnya, kan itu karena kita ada yang kena tadi sudah rontok, karena sudah sepuh, maka biasa rontok rambutnya. Maka ini walaupun ada kesini, ini ada tidak termasuk muka, ini kepala. Ya kita perkirakanlah kira-kira dulu ketika kita masih muda di mana rambut kita tumbuh, ya. Jadi dari atasnya adalah dari mulai tumbuhnya rambut, ya. Itu adalah batasnya di atas. Kemudian ghaliban il asfali dzaqani, sampai kepada bawah dzaqan ini, dagu, sampai ke sini bawah dagu, ya. Dari sini sampai ke bawah dagu. Maka ini adalah batas dari atas ke bawah, ya. Ila asfali dzaqan wa ardhan, sementara dari samping ke samping, ya. Dari mana? Ma bainal udhunaini, yaitu antara dua telinga, yaitu dari ini nih. Ini apa namanya? Lupa saya ini namanya. Dari sini sampai sini nih. Ya. Dari yang daun kecil ini sampai sini. Ini adalah batas muka. Tetapi nanti para ulama mengatakan ada dari batas ini kemudian ditarik begini. Bulat begini, ke sini sampai ke sini. Maka tarikan ini kan nanti akan masuk di antara tarikan ini rambut-rambut yang ada di sini. Maka rambut ini termasuk bagian daripada muka. Ya, rambut yang ada dekat telinga ini, apalagi kalau ke sini yang ada jenggot atau jambang, ya, jambang atau bauk, kalau bahasa Sundanya ada bauknya, maka itu bagian daripada muka, ya. Ini waktunya sudah selesai, kita belum buka pertanyaan. Sayang sekali, apakah ngobrol pribadi baik. Kita nanti karena ini waktunya sudah sempit, nanti kita jelaskan lagi terkait dengan ghuslul wajhi. Nanti kedepannya mungkin tolong diingatkan kalau misalkan mau buka sesi pertanyaan bahwa waktunya cukup untuk penjelasan dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.